Karena kita hari ini bahasanya tentang bagaimana kita mau bikin praise and worship yang bisa nge-flow. Yang pertama tadi karena kebiasaan, learning by doing. Kalau teman-teman yang masih baru pelayanan di tim pujian, kalau pengalamanku memang beberapa itu masih kayak adjusting gitu. Masih mau belajar untuk nemuin gimana ya selanya untuk bisa ngomong dan sebagainya. Satu pelajaran untuk aku pribadi, bahwa kita jadi worship leader itu kita nggak usah banyak ngomong. Karena kadang kalau kita banyak ngomong di dalam doa, kita tuh lost sendiri, ya kan? Ngomong, bingung sendiri akhirnya kita. Jadi ngomongnya sampai mana ya? Ini ngomongnya apa? Kita lebih baik, lebih sedikit ngomong, tapi ngomong yang penting untuk merangkai dari satu lagu ke lagu lain, supaya lagu itu bisa jadi satu cerita. Yang pertama itu teman-teman paling gampang tentukan tema. Pasti ya, kita kalau dalam pelayanan kita selalu tentukan tema. Dari tema itu kita pilih lagu-lagu, kalau lagu-lagunya itu related, kita itu menggabungkannya itu mengkonekkan dari satu lagu ke lagu lain itu lebih gampang. Tugas kita itu bikin lagu itu seperti cerita. Jadi kalau kalian tuh seperti cerita, ngomongnya juga gampang kan. Misalnya gini, dari Surabaya ke Semarang, Semarang ke Jakarta, Jakarta ke Bandung, misalnya kayak gitu. Jadi bukan kayak Jakarta, Bandung, Semarang yang nggak karu-karuan gitu. Jadi ini ada kayak urutannya supaya kita juga nggak bingung mengarahkan umat. Terus contoh ya, misalnya temanya Tuhan itu kekuatan di dalam hidupku, aku percaya kepada Tuhan. Kita bisa pakai lagu praise misalnya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Itu kan untuk praise di depannya misalnya. Terus kita nyambungkannya ke doa untuk lagu syukur, misalnya ya kita pakai lagu syukurnya, ku bersyukur Bapa. Kita lihat kata-katanya. Banyak yang terjadi di dalam hidupku, apa segala macam, itu bisa kita sambungkan. Jadi setelah praise Allah sumber kuatku, biasanya kita sorak-sorai, terus kita bisa doa. Misalnya doanya itu terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah sumber kekuatan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan demi kekuatan. Dan biarlah malam hari ini kami buka hati, kami mau naikkan ucapan syukur kami. Kami mau katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Jadi ada ceritanya. Setelah itu diulang beberapa kali lagunya. Dan ingat ya, seringkali kita tuh kayak flow-nya nggak bisa enak karena kita mengulang lagunya terlalu banyak. Jadi kita juga capek nyanyikannya. Ingat ini kan baru lagu, jadi jangan kayak dipuas-puasin di depan kayak calling people, dibanyain lagunya. Nanti di tengah-tengah waktunya praise, umatnya udah capek, udah bosen nyanyi. Jadi kita tuh cuman kayak orang itu apa ya, kasih permen ke anak itu kayak sedikit-sedikit, tapi ngangenin gitu loh. Ngerti nggak istilahnya? Jangan kayak di depan tuh kayak bro dikasih satu keranjang, udah muntah-muntah, dia udah nggak mau lagi. Ibaratnya seperti itu. Jadi di depan tuh kita kayak ngasih teaser. Kalau di calling people, pujian jangan diulang banyak-banyak, 2 kali cukup. Karena itu hanya pembukaan, itu cuman supaya orang itu, ini loh, ayo kita fokus, kita akan mulai, gitu. Terus kemudian masuk di syukur, ya di doa tadi. Nah setelah lagu syukur, biasanya lagu pengagungan, bisa pakai, ya Allah ya Allah baik. WL-nya tuh jangan ikut nyanyi terus, tapi juga bisa kasih kata-kata. Jadi pada saat nyanyi, ya Allah baik, Engkau sungguh baik. WL-nya gitu aja. Jadi cuma sedikit-sedikit aja. WL juga jangan terlalu banyak ngomong. Allah baik bagiku, Allah baik bagiku. Ini sorak-sorai. Kadang itu kalau ending nggak selalu harus di-rate, tapi di-rate itu cuman karena ini lagunya singkat ya. Kalau ya Allah baik kan cuma diulang-ulang. Jangan diulang terlalu banyak karena kata-katanya cuma itu aja, nanti bisa bosen. Jadi ya seperti tadi, diulang cuma 2-3 kali, setelah itu bisa dinaikkan untuk variasi. Jadi kalau untuk lagu-lagu yang nggak terlalu banyak, nggak terlalu panjang kata-katanya, supaya menghindari kebosenan, yang pertama jangan dinyanyikan berulang-ulang kali, cukup 2-3 kali. Yang kedua bisa dinaikkan,
divariasi ya, dinaikkan. Yang ketiga, endingnya bisa dibikin agak epic gitu. Jadi mungkin drum, kalau pemusik mungkin lebih tahu ya, bisa dereng dereng bisa gitu. Atau di rate. Rate itu untuk kita tuh ada feel-nya. Alaba bagiku. Sini disorak-sorak. Jadi supaya meriah. Nah, jadi kita itu kalau pujian, grafiknya dari bawah naik, nanti di worship itu harus paling tinggi. Makanya kita tuh di dalam pikiran sudah harus ada gini. Oke, jadi di awal, makanya di awal aku tadi bilang opening itu jangan terlalu hot. Jangan hot-hotan dulu di awal di calling people, habis tenaga kita, terus turun akibatnya. Tapi di awal itu biasa, terus syukurannya naik itu apa sih? Kadang-kadang nggak ngerti. Naik itu apanya sih yang naik? Naik itu moodnya, feel-nya itu naik, ya toh. Jadi lebih intens, maksudnya itu kayak gitu. Bukan naik itu kayak suaranya yang naik digedein, bukan ya. Tapi feel-nya, mood-nya itu dinaikkan gitu loh. Jadi dari syukur, terima kasih Tuhan. Nah kalau awal doa kan cuman Tuhan terima kasih kami bersyukur. Nah kalau setelah endingnya lagu, terima kasihnya itu lebih feel-nya tuh lebih main gitu. Terima kasih Tuhan, kau luar biasa. Ada penekanan-penekanan di kata-kata itu supaya naik. Itu yang membuat mood kita tuh naik, ya. Terus nanti masuk di bridge-nya bisa pakai yang tadi ya Allah baik. Itu juga untuk naikkan mood. Bisa dinaikkan kuncinya naik terakhir jadi lebih tinggi supaya untuk feel-nya kita juga naik. Setelah itu kan akan masuk di worship ya. Ini aku pakai contoh yang simple, cuma 4 lagu seperti di GMJ. Contoh misalnya lagunya Yesus Kekuatan. Setelah di bridge itu naik, kita sorak-sorai. Biasanya kalau mau praise itu tenang. Jangan khawatir kalau nanti mood-nya turun. Karena mood turun itu bukan karena suara kita keras atau kenceng, bukan. Tapi cara kita membawakan. Ya. Ingat kalau kita syukuran di depan, itu kita ngomongnya sama umat. Tapi kalau worship, itu kita ngomongnya sama Tuhan. Jadi kalau syukuran di depan, kita ngomongnya, mari saat ini. Kita ngajak umat, mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersyukur. Tapi kalau worship, kita sudah nggak mari-mari lagi sama umatnya. Tapi kalau worship, kita lebih, Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan kebaikan-Mu. Dan kata-katanya sudah bukan syukur lagi. Ya, sebenarnya nggak ada yang ngomong, oh ini salah, bener, enggak. Tapi kita kan mau build the feeling. Jadi itu syukur tuh sudah di depan. Sebelum masuk ke lagu syukur itu kita sudah bersyukur, terima kasih Tuhan kau baik apa. Di worship, kata-katanya sudah tidak bersyukur lagi. Tapi tentang menyembah. Tuhan saat ini kami datang menyembah. Kami buka hati kami. Kami naikkan pujian penyembahan kami. Kami menyembah Engkau Allah kami. Allah kekuatan di dalam hidup kami. Allah yang luar biasa. Nah, intonasinya juga bisa ditinggikan sedikit. Kita akan membangun feel-nya itu. Nah, worship-nya, sebenarnya rata-rata itu kalau paling gampang, worship jangan pakai lagu baru. Karena kalau lagu baru, umatnya ngelihat ke layar, jadi nggak bisa fokus. Lebih baik lagu yang sudah biasa dikenal. Kalau lagu yang dikenal, otomatis mereka tuh nyanyinya lebih enak kan pasti. Kita juga kalau lagu yang kayak GMJ aja, kalau saya pakai lagu baru, semua pada komplain ya. Lagu apa, Ci? Nggak ada teksnya, lagunya susah, langsung semua komplain. Se-Indonesia Raya. Kalau syukur tuh kan kita masih pada melek kan, masih belum terlalu intens, jadi masih bisa baca. Kalau worship pakai lagu-lagu yang gampang, yang familiar, contoh yang sesuai dengan tema kita tadi, misalnya Yesus Kekuatan. Kita bangun feel-nya dari bawah. Secara musik juga, misalnya kalau di depan ngepet aja, nggak usah full, masih ngepet. Masih kalau di sini bahasanya mainnya kelintingan dulu tuh, apa ya kalau di Singapura apa? Mainnya masih bahasanya apa ya kalau bahasa kerennya apa aku nggak ngerti. Hening gitu kali sih ya. Ya masih hening, jadi dari bawah, moodnya dari bawah banget. Kita masuk misalnya habis doa langsung masuknya ke ref. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Maksudnya dari bawah, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Mari umat sama-sama katakan, walau lewati lembah,
ditinggalkan. Ini umatnya terus nyanyi. Yesus kekuatan di hidupku. Masukkan lagi ke bait 1, nyanyi. Musiknya mulai naik. Hanya Engkau. Jadi awalnya tadi itu benar-benar kayak sepi, masih sepi. Kita bangun moodnya dari situ. Sepi, terus naik. Nanti refnya kalau yang diulang kedua kali, kita WL mulai naik. Jadi misalnya variasinya, ku sembah Kau Allahku, Allahku, sahabatku, Kau Tuhan. Jadi WL-nya mulai kayak gitu, mulai ambil nada yang agak tinggi-tinggi, mulai bangun ini supaya naik. Nah, kalau ini kalau worship sebenarnya menurut aku itu selera dan stylenya WL masing-masing. Kalau dari aku pribadi, biasanya aku habis naik, Yesus kekuatan di hidupku. Terus aku sukanya kalau worship langsung aku turunkan. Jadi langsung hening lagi, maksudnya dari kelintingan, dari bawah. Ku sembah Kau Allahku. Biasanya aku sudah nggak ikut nyanyi. Ini umatnya yang nyanyi. Bapa dan sahabatku. Mulai setengah nada. Jadi mulai ngerti ya. Jadi dari bawah naik sampai atas. Aku turunkan ke bawah lagi. Tapi cuman hening. Jadi cuman umat yang nyanyi sama singer setengah suara. Yesus kekuatan di hidupku. Terus kita kalau masuk worship, begitu ending jangan langsung shikara para langsung kaget. Jadi kita kalau dari ending, Yesus kekuatan di hidupku. Ini kalian take ya momen dulu, jangan takut kayak kejar-kejaran sama musiknya, enggak, biar musiknya main, terus kita baru Engkau kekuatanku, juru selamat hidupku, Jesus. Musiknya tambah naik. Hanya Kau yang ku sembah, tiada yang lain. Musiknya naik. Oh, hanya Kau Tuhan, satu-satunya aku percaya. Naik. Baru nanti tergantung umat ya. Kalau umatnya biasa pakai berbahasa roh, baru bahasa rohnya mulai. Ya la 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 de. Hallelujah. I will worship you. I will worship you, Lord. Jadi jangan langsung begitu worship, jangan langsung masuk belum ada musiknya langsung ditembak bahasa roh, langsung moodnya pasti langsung nggak enak. Tapi kalian ngalir aja musiknya, ngalir dari bawah, kelintingan naik, suaranya juga tambah naik, maksudnya tambah semangat, baru masuk ke bahasa roh. Nanti bahasa rohnya setelah dinyanyikan akan sampai di bahasa roh yang didoakan, ya kan? Puncaknya kan di situ. Jadi setelah dinyanyikan, oh ya ra la ra ra re, haleluya. Shikara la ya ra la masu. Oh, mulai yang bahasa roh yang itu. Musiknya mulai turun. Nanti mulai umatnya bahasa roh semua. Shikara para itu akan mengalir. Shikara para sampai nanti akan tinggi, biasanya naik, saya itu hilang. Pada saat bahasa roh itu kita, WL kita juga ikut bahasa roh. Begitu umatnya sudah mulai kenceng berbahasa roh, mic-nya kita, mikrofonnya kita harus turunkan. Tim pujian harus turunkan. Supaya kita bisa dengarkan suara umat. Kita bisa dengarkan mereka menyembah juga. Jadi ini dua arah, nggak cuma umat mendengarkan tim pujian, tapi kita juga mendengarkan umat. Gitu ya. Sampai nanti mereka akan turun. Turun. Biasanya kalau di kita ada nubuatan.
tergantung PD-nya ya, tergantung style PD. Dan nanti akan tenang, terus keyboardnya akan mulai masuk untuk kelinting-kelinting aja. Biasanya nanti akan ada teman-teman yang biasanya bernubuat, dia akan bernubuat. Saat ini Tuhan berkata, ini. Nah, kita tim pujian jangan diam aja. WL Singer, apa? Amin. Yes, Lord, kami percaya. Nah, jadi saat ada nubuatan lagi, Tuhan, saat ini Tuhan menjamah, ada yang disembuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Itu jangan diam. Itu cara kita membangun suasana. Jadi jangan kayak kosong gitu. Kalau untuk masuk di worship tadi, seringkali itu teman-teman banyak yang takut dipikir kosong. Jadi setelah lagu worship terakhir itu langsung masuk, langsung dihantam dengan penyembahan, langsung syukarabara, enggak. Sebenarnya itu malah nggak enak. Jadi setiap setelah contoh ya lagunya Yesus kekuatan di hidupku. Ini biarin musik dulu. Masuknya dari ini senandung. Kami menyembahmu. Terus baru mulai naik. Kami sembah Engkau Allah kekuatan, hanya Kau Tuhan. Ngerti ya maksudku ya? Jadi nggak selesai langsung bahasa roh, nggak. Tapi kita senandung dulu, kita bawa umat naik pelan-pelan. Itu yang namanya kita jahit. Kalau bahasanya itu di situ jahit cerita dari pelan naik sampai di atas. Nanti akan mulai berbahasa roh, mulai bernubuat. Setelah bernubuat kasih waktu sebentar, hening, baru kita terima kasih Tuhan, doa firman, ya kan? Nah, seringkali kadang kan doa firman itu sebetulnya ya, menurut aku pribadi doa firman itu seharusnya langsung dari pembawa firmannya. Kenapa? Karena dia yang lebih tahu apa yang mau dibawakannya pada hari itu, dan aku percaya somehow pada saat dia berdoa Tuhan juga menaruh visi gitu loh untuk dia. Jadi kalau aku pribadi, aku lebih senang biasanya kalau doa firman itu langsung pembawa firmannya. Jadi sebelumnya janjian dulu, tiktokan dulu, nanti aku habis worship, kalau sudah tenang, kamu masuk ya doa firman gitu. Tapi ada, kalau di Surabaya itu banyak juga kalau pembawa firman yang senior tuh biasanya minta kita yang doa gitu. Ya terserah lah, itu kan bisa diatur. Tapi ya kira-kira kayak gitu jahitannya, jalan ceritanya. Kalau kita worship itu pokoknya intinya satu, nggak usah kayak orang dikejar-kejar, jadi kayak, aduh, ini harus ini. Terlalu banyak yang kita pikirkan, kita nggak flowing, kita tuh nggak bisa enak. Dan tadi fokusnya harus sama Tuhan. Kalau fokusnya, aduh ini suaranya enak nggak ya? Ini orang-orang seneng nggak ya lagu ini? Itu kita nggak akan mungkin bisa worship. Gitu. Nah, caranya supaya lancar, gimana? Bisa worship lancar, perpindahan satu lagu-lagu lain. Ya caranya kita mesti banyak latihan, kita harus banyak praise and worship pribadi sama Tuhan. Otomatis kalau kita sering ngoceh-ngoceh sama Tuhan, di belakang layar, di depan layar tuh nggak akan kaku kita ngoceh-ngoceh, gitu. Tapi kalau di belakang layar kita juga nggak pernah doa, nggak pernah ngoceh sama Tuhan, isin, malu. Apalagi di depan layar yang dilihat oleh banyak orang, tambah malu, bener kan? Saya pengalaman di GMJ, ya bersyukur masih dikasih pelayanan ya. Ini selama corona ini saya nggak dapat bagian ya, soalnya di rumah nggak ada yang bisa main musik. Dan kita kan nggak boleh pindah-pindah rumah, jadi satu rumah yang ada pemusik dan ada pembawa firmannya, ada WA-nya bisa. Kalau di rumah ini kan cuma ada suami kan pembawa firman, main musiknya nggak seberapa jago, jadi akhirnya dia kalau GMJ sendirian ya, nggak ada yang nyanyi. Saya mulai kangen sih sebetulnya, karena sebenarnya apa, kalau GMJ itu benar-benar merasakan hadirat Tuhan itu luar biasa. Kita waktu saat kita praise and worship, nggak usah bingung ini ada kamera yang nyala, dilihatkan orang banyak. Ini hubungan kita sama Tuhan. Dan pada saat itu kita hubungan sama Tuhan itu dapat, maka setiap orang yang mendengarkan itu juga dapat. Bisa nangis, bisa merasakan kebaikan Tuhan, bisa merasakan hadirat Tuhan.